Halo semuanya, kembali lagi di channel Basri Nurs dan pada hari ini saya akan mereview satu buah jam tangan dari Garmin Forerunner 55 tahun 2021 ya. Dan untuk pemakaian tahun 2025 ini apakah ini masih worth it atau tidak? Sebelumnya, saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua bahwasanya saya bukan seorang reviewer untuk teknologi jam tangan smartwatch, tapi ini pure pengalaman saya membeli jam tangan dari Garmin dengan tipe Forerunner 55 untuk di tahun 2025. Oke, jadi Garmin Forerunner 55 ini muncul tahun 2021 ya. Dan kalau teman-teman tahu Garmin itu kan jam tangan untuk olahraga ya, lebih ke arah outdoor. Dan jam tangan ini apa istilahnya cukup mahal ya. Jadi hampir tidak ada yang harganya di bawah 2 juta. Bahkan rata-rata di atas 5 juta, 4 juta ya, 4 juta, 5 juta, bahkan ada yang sampai mendekati di 20 juta. Nah, tahun 2025 awal tahun saya mencari jam tangan atau smartwatch di online shop dan saya menemukan Garmin Forerunner 55 ini dengan harga di 1.800.000 dan itu barangnya tinggal dua sehingga saya langsung check out karena menurut saya ini jam tangan Garmin yang paling murah ya. Kalau dilihat dari historinya, jam tangan ini rilis itu dengan harga di 3.500.000, kemudian pada tahun 2021 ya, dan pada tahun 2024 itu katanya di 2.600.000. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2025 ini harga di 1.800.000. Ini jam pertama saya Garmin ya. Sebelumnya saya menggunakan jam tangan Mibro ya dari Xiaomi ya kalau nggak salah. Smartwatch itu dan itu tidak ada GPS karena harganya murah ya di 500-800-an dan saya membeli jam tangan Garmin ini dengan harga 1.600 dengan yang memiliki GPS ya di dalamnya. Di dalam ada GPS, kemudian ada heart rate-nya juga. Kenapa saya membeli eh, jam tangan Garmin Forerunner 55? Pertama desainnya simple, kemudian eh, sensornya katanya cukup akurat. Sebelum ke fitur, kita dari baterai dulu ya. Saya lupa baterainya ini berapa mAh, saya kurang tahu. Cuma ini cukup bertahan di 6 hari ya, di 6 hari. Jadi saya setiap hari Minggu pagi itu saya ngecas ya. Saya cas ini kurang lebih penuh dari di bawah 10% ya, di 8% itu sampai 100% itu di 2,5 jam. Jadi cukup lumayan sama dengan smartwatch sebelum saya itu dia bertahan di 6 harian. Bedanya ya kalau kita gunakan ini untuk running dengan menyalakan GPS itu baterainya agak sedikit boros. Tapi selama ini saya pakai running tiap hari itu sama aja ya. Jadi saya pakai running 6 hari itu bertahan di 6 hari. Mungkin kalau saya nggak pakai dengan running ya mungkin kalau nggak saya gunakan untuk running mungkin bisa bertahan dari 10 harian. Ya, karena GPS-nya ya yang akan membuat boros. Itu. Dan dengan harga segitu yang pasti Garmin Forerunner 55 belum touchscreen ya. Jadi ini belum touchscreen, jadi masih pencetan. Dan menurut saya, bagi saya ya nggak masalah dia mau touchscreen atau enggak, karena saya kurang memperdulikan terkait dengan touchscreen-nya, ya kan. Saya kurang memperdulikan terkait dengan touchscreen-nya. Jadi ini masih belum touchscreen, masih menggunakan tombol. Nah itu. Yang kedua ya fitur ya. Dari segi fiturnya ya dia hanya heart rate ya, atau detak jantung, sama GPS itu aja. Dan saya lebih suka itu di aplikasi ya. Eh, Kalau kita apa istilahnya membuka aplikasi ya, dari
Garmin 55 saya tuh suka dia, eee, apa istilahnya ya, mudah mudah dibaca, kemudian, banyak informasi yang kita dapat, ya. Pertama dari bodi baterai ya, dari bodi baterai, kemudian ada sleep-nya, itu standar ya, sleep semua smartwatch rasanya banyak. Ya, kemudian ada step-nya, itu semua smartwatch juga banyak. Kemudian ada, nah ini terkait dengan running-nya. Kemudian nanti akan saya bahas lagi terkait dengan running-nya ya. Kemudian ada gym fitness-nya. Walaupun di Garmin Forerunner 55 ini dia tidak support untuk kegiatan aktivitas gym ya. Karena di dalam apa ini aplikasi itu dia ada workout tipenya. Oke. Ini ada heart rate-nya ya yang pasti standar ya. Tapi cukup informasinya cukup menarik. Ya. Terus selanjutnya eh, terkait dengan runningnya ya. Tadi saya mau menjelaskan runningnya. Runningnya itu cukup eh, informatif ya. Masa informatif itu dia atau Garmin ini informasinya cukup banyak ya, dari kecepatan ya atau pace ya, dari pace, rata-rata pace, maksimal pace, kemudian ada tracker GPS-nya, hingga kita tidak perlu lagi untuk menggunakan apa itu, Strava ya. Kalau orang-orang kan sering menggunakan Strava, jadi eh, kalau menggunakan Garmin ini saya rasa tidak butuh Strava juga, karena kita juga bisa share terkait dengan aktivitas running kita. Tadi pagi saya running ya, ini hari Minggu ya. Jadi tadi pagi jam 6 saya keluar ya untuk jalan, lari. Ya ini ya, kecepatan, kemudian ada BPM-nya, ya standar ya, total kalori. Jadi tidak banyak informasinya tidak banyak, simpel, tapi ini cukup berguna. Ya. Kemudian ada statistiknya ya, ada statistiknya, ada pace-nya, ada speed-nya, ada kemudian ada timingnya, kemudian ada run walk detection-nya, runnya berapa menit, walk time-nya berapa menit, kemudian idle time-nya berapa detik ya, berapa menit, seperti itu. Running dynamic-nya, elevation ya, namanya juga Garmin Forerunner ya, namanya Garmin Forerunner ya. Jadi smartwatch ini ditujukan untuk teman-teman yang memiliki hobi lari, nah itu aja. Ini ada labs-nya ya, ini labnya per 1 kilometer ya, ada chartnya seperti ini. Kita kalau mau share aktivitas itu bisa ya, kalau orang sosial media bisa gaya lah, karena nanti di ujungnya sini ada Garminnya di ujung kanan ketika kita share. Contohnya ini ya, saya mau share ya seperti ini, kita share ke misalkan Threads ya. Teman-teman kalau mau follow Threads saya silakan, di situ biasanya saya informatif terkait dengan saham ya. Nah ini seperti ini ya, silakan teman-teman ya kalau mau uh, follow Threads saya, Basri.NORC ya. Itu saya biasanya share informatif terkait dengan dunia saham, karena saya juga uh, trader ya, tapi jarang-jarang juga. Nah seperti ini hmm, cukup bagus ya. Jadi kalau kita di trade, nah kita bisa uh, di ujungnya itu ada Garminnya. Jadi bagi teman-teman kalau yang sosial media banget ya, ini ya buat gaya-gayaan cukup boleh lah pakainya Garmin gitu kan. Oke, itu dari segi aplikasi ya. Kalau aplikasi saya uh, cukup memuaskan ya, sangat puas banget dengan harga 1,8 dengan aplikasi Garmin seperti ini, banget karena ada challenge-nya juga. Kemudian selain ada challenge, ada kalender ya. Ini aktivitas saya nih dari tanggal 5 ya, 5
Januari 6, 7, 8, 9, 10. Saya beli tanggal 1, tapi baru datang tanggal 5 ya. Jadi ini aktivitas saya mulai tanggal 5 sampai tanggal 19. Jadi ini masih baru, fresh jamnya ini. Dan ada newsfeed ya. Jadi kalau kalian punya teman dengan menggunakan smartwatch Garmin, ini bisa saling berbagi terkait dengan aktivitas seperti itu. Nah, seperti ini ya. Basri Nur Cahyati ini. Nah, kalau teman-teman mau follow, silahkan di follow kalau teman-teman ada akun Garmin. Nah, kemudian sebenarnya di Garmin itu ada yang namanya training and planningnya, ya kan? Ada workoutnya. Cuma di Garmin Forerunner 55 itu tidak cocok buat workout. Apalagi yang series ini, yang ya kalau kita bilang Garmin paling murah ya. Di series Garmin paling murah ini tidak ada aktivitas workout yang bisa kita sambungkan dengan Garmin ya. Tapi kita bisa menggunakan, artinya mencari tahu, oh kita pakai ini gitu kan, sehingga kita bisa apa lihat di videonya cara workoutnya seperti apa. Cuma datanya ya kalau di Garmin 55 kita hanya makainya hit ya, kita makainya hit yang bawah mana nih kamera, oke, yang bagian bawah ya, ke atas running, oke, itu. Dan menurut saya langsung kesimpulan saja, karena saya bukan reviewer, saya hanya pengguna jam tangan. Jadi menurut saya untuk Garmin Forerunner 55 ini cukup memuaskan ya, dengan harga 1.800 dapat aplikasi sebesar itu, sebanyak itu cukup bagus. Walaupun mungkin dengan smartwatch lainnya seperti Huawei itu lebih banyak ya fungsi-fungsinya. Cuma kalau bagi teman-teman yang suka dengan Garmin atau ingin mencoba smartwatch dari Garmin, ya Forerunner 55 ini untuk 2025 masih worth it. Itu mungkin dari saya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.